Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi, kembali lagi di program yang kita tunggu-tunggu, program kajian KK Media. Bersama saya April yang akan menemani sahabat inspirasi selama 15 menit ke depan. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat inspiratif. Beliau adalah Kak Munada Zakia Arifah. Mari kita sambut bersama-sama. Halo Kak Muna. Halo Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang wanita yang berdedikasi dan berdikari. Namun sebelum lebih lanjut lagi, kita membahas tentang apa itu wanita yang berdedikasi dan berdikari, kita ke maknanya terlebih dahulu. Apa makna dari berdedikasi dan berdikari, dan bagaimana perspektif Islam mengenai dua hal tersebut? Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi, berdikari sendiri itu adalah kata yang tidak asing dan juga kita gandengkan dengan kata dedikasi. Kalau berdedikasi sendiri itu adalah tidak hanya sekedar mandiri secara ekonomi, tetapi dalam Islam sendiri bahwa berdikari itu adalah mandiri secara spiritual, secara emosional, dan secara sosial. Jadi adalah itu sesuatu yang menyeluruh yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Nah, di samping berdedikasi juga ada namanya dedikasi, di mana dalam Islam sendiri juga diatur yang pertama yang dedikasi yang harus kita lakukan adalah yang utama yaitu kepada Allah, kemudian kepada Rasul, kemudian yang ketiga kepada agama, keluarga, dan yang terakhir adalah kepada masyarakat. Masya Allah, jadi berdedikasi dan berdikari itu bukan hanya tentang wanita yang tangguh, cerdas, dan juga bertanggung jawab, tapi juga wanita yang beriman serta bertakwa kepada Allah, seperti itu ya. Mengenai berdedikasi dan berdikari ini adalah suatu hal yang tidak mudah pastinya. Kira-kira adakah contoh tokoh inspiratif atau yang biasanya kita jadikan contoh ketika kita ingin menjadi wanita yang berdedikasi dan berdikari? Ya, baik. Sebenarnya kita sendiri sudah disuguhkan oleh banyak sekali tokoh inspiratif, baik itu dari kalangan pesantren, dari kalangan akademis, banyak sekali. Namun pada kesempatan kali ini ada 3 tokoh yang saya ambil. Ada 3. Ya, yang pertama yaitu R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa beliau adalah tokoh emansipasi wanita pertama, di mana beliau pada zamannya pemikirannya itu sudah di luar dari zamannya. Jadi beliau itu bisa dikatakan berdedikasi dari segi intelektual. Kemudian yang kedua ada Fatimah Al-Fihri. Beliau adalah tokoh inspiratif juga. Beliau adalah pendiri Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Nah, Fatimah Al-Fihri ini adalah bukti nyata bahwa perempuan itu juga tidak kalah perannya dengan laki-laki. Jadi Fatimah Al-Fihri ini bisa menjadi contoh bagi kita bahwa perempuan itu juga bisa mempunyai peran besar, yaitu dengan mendirikan pesantren dan juga universitas pertama di dunia. Ya. Kemudian yang ketiga ada Lubna. Lubna ini adalah kita sekarang melupakan nama-nama tokoh ilmuwan Islam. Jadi Lubna ini adalah seorang ilmuwan dari Andalusia, kalau sekarang itu di Spanyol. Jadi beliau itu adalah seorang ilmuwan, juga sastrawan, ahli matematika, dan yang paling terkenal adalah beliau adalah seorang kepala perpustakaan terbesar saat itu, di mana ketika beliau menjabat sebagai kepala perpustakaan Cordoba saat itu memiliki 500 lebih koleksi buku. Jadi menurut saya dengan adanya 3 tokoh ini sudah cukup bagi kita untuk menjadi inspirasi bagi wanita agar lebih giat untuk berdikari dan juga berdedikasi. Baik, sangat luar biasa sekali sahabat. Dan seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu pernah mengalami sebuah kayak ledakan gitu, di mana kita seorang wanita Indonesia itu tidak bisa mengemban pendidikan, tapi karena adanya perjuangan dari Raden Ajeng Kartini dan juga dari ridha Allah ya, kita sebagai wanita bisa mengemban pendidikan bahkan sampai ke jenjang S1, S2, S3 bahkan ya. Kalau misalkan kita tidak bisa membayangkan jika kita tidak diperjuangkan oleh Ibu Raden Ajeng Kartini, apakah kita bisa mengemban pendidikan sampai saat ini? Bahkan Mbak Muna, kalau misalkan teman-teman tahu, di balik dari acara ini, di belakang layarnya itu ada teman-teman yang sangat hebat sekali. Mulai dari kameramen, editor, lalu programmer ya. Di sini semua tuh wanita, hanya satu aja laki-lakinya. Selebihnya wanita.
itu menandakan bahwa kita sebagai muslimah apalagi tidak hanya bisa mengaji saja, tapi kita juga bisa melakukan suatu hal di luar itu. Ya, betul sekali. Tidak ada batasan seperti itu, nggih. Mengenai hal-hal tersebut, menjadi wanita yang berdedikasi dan juga berdikari itu tentunya bukan suatu hal yang mudah. Banyak sekali rintangan yang dihadapi, apalagi pada zaman sekarang ya. Kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi oleh wanita ketika ingin menjadi wanita yang berdedikasi serta berdikari? Ya, baik. Melihat kondisi zaman yang sekarang ini ya, Mbak. Jadi tantangan wanita itu bisa kita kategorikan dalam 3 hal. Yang pertama di rumah. Jadi di rumah itu seorang wanita mempunyai tantangan tidak hanya sebagai istri, tapi juga dia sebagai ibu. Di mana dalam hal ini sebagaimana kita ketahui adalah Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah pertama. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa perempuan itu tantangannya tidak hanya sebagai ibu, tapi juga sebagai istri, juga sebagai pendidik. Kemudian yang kedua adalah dalam dunia kerja, karena sekarang perempuan dituntut juga untuk berkarir. Berkarir, benar. Begitu. Jadi di dunia kerja perempuan juga dituntut sebagai seorang yang profesionalitas. Kemudian yang ketiga adalah dalam bermasyarakat. Dalam hal ini seorang perempuan juga dituntut bagaimana ia harus menjadi agen perubahan di masyarakat. Nah, dalam ketiga hal tadi kita disuguhkan dengan sebuah kata-kata bahwa perempuan itu harus menjadi sosok yang sempurna. Namun kenyataannya tidak demikian. Kita sebagai perempuan hanya dituntut untuk bisa menyeimbangkan antara di rumah, kemudian di dunia kerja, dan di dunia masyarakat. Jadi kita tidak harus terlihat sempurna, tapi kita harus bisa menyeimbangkan antara ketiga tadi. Jadi tidak hanya sebagai ibu saja, tetapi juga wanita karir, sebagaimana juga masyarakat memandang kita sebagai wanita, ngoten ya. Apalagi menjadi wanita itu bukan suatu hal yang mudah. Ketika kita sekarang sedang mengemban pendidikan di S1, pastinya itu banyak sekali kegiatan yang mengharuskan kita untuk pulang larut malam. Tetapi pandangan masyarakat terkadang negatif. Kok anak perempuan pulangnya malam-malam? Padahal di balik itu kita sedang mengerjakan tugas, bukan yang lain-lain. Nah, pasti kalau beda lagi kalau misalkan laki pulang malam, pandangan masyarakat beda lagi. Seperti hal yang lumrah. Tapi kalau wanita beda hal lagi. Seperti hal yang sangat negatif gitu ya, Mbak. Itu menjadi PR besar bagi kita sebagai wanita. Lalu kalau misalkan tadi kita sudah membahas tentang tantangannya, pasti di balik tantangan itu ada kunci. Apa kunci agar kita bisa menjadi wanita yang berdedikasi serta berdikari? Ya, baik. Kalau dalam hal ini, menurut saya kunci dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus juga tuntutan wanita agar tetap berdikari dan berdedikasi, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu adalah tentu saja ibadah. Ibadah. Ya, karena dengan ibadah kita memiliki kedekatan spiritual yang tersendiri. Jadi kita bisa dekat dengan Allah, kita punya hubungan yang lebih dekat, sehingga kita mempunyai kekuatan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari yang lain. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu. Jadi kita harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting, mana yang harus dikesampingkan. Jadi kita dalam memanage waktu ini, kita harus bisa tegas, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikesampingkan. Jadi kita harus benar-benar bisa memanage 24 jam waktu kita. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah ilmu. Seperti yang saya katakan tadi, Mbak, bahwa ibu adalah madrasah pertama. Jadi sebuah madrasah itu harus memiliki ilmu yang kuat. Jadi sampai kapanpun seorang perempuan harus tetap memiliki ilmu yang kuat. Jadi ketika kita menjadi seorang wanita dan kita sedang melakukan atau mengemban pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, biasanya tuh ada seseorang yang mengatakan bahwa kenapa wanita selalu mengusahakan pendidikannya, padahal kan nanti akan menjadi ibu. Ini yang harus kita ketahui teman-teman, bahwa menjadi wanita itu harus menjadi guru pertama bagi keluarga dan juga anaknya terutama. Jadi mempersiapkan diri menjadi ibu itu bukan dari pertama menikah, tetapi ketika kita mengemban ilmu pendidikan. Seperti itu nggih? Banyak sekali yang harus kita pelajari lagi, dan juga tadi Mbak Muna juga mengatakan kuncinya adalah beribadah. Ibadah nomor 1 ya Mbak. Setelah kita beribadah lalu mencari ilmu dan lain sebagainya. Bahkan mencari ilmu pun juga bisa katakan
sebagai ibadah. Ibadah. Baik, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada kali ini, apakah Mbak Muna ingin memberikan sepatah dua patah kata untuk muslimah yang sedang menonton? Oh, iya. Silahkan. Baik, pada kesempatan kali ini, bagi perempuan di luar sana, jangan pernah meremehkan potensimu sekecil apapun, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, maupun dimanapun. Karena sekecil apapun usaha kita, itu akan tetap bernilai besar. Dan juga ingat bahwa Allah tidak pernah menilai hasil, tapi Allah akan melihat seberapa besar perjuangan dan kerja keras kita. Baik, jadi sebagai wanita kita jangan pernah memperkecil diri kita sendiri. Buktikan pada dunia bahwa kita bisa walaupun kita seorang muslimah. Seperti itu. Baik, terima kasih sahabat Kakak Media. Semoga kita dipertemukan di program-program selanjutnya. Saya Aprilia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.